Nah, tentu tujuannya kita mengaji adalah tujuannya untuk Nabi, untuk menyadari diri, agar tahu diri masih punya banyak kesalahan. Semakin kita banyak mengaji, supaya semakin pelungguh memahami bahwa pada diri tiang pelungguh sami masih banyak penuh yang namanya kesalahan dan kekhilafan. Iya gak wende ngaji. Bukan tujuan kita ngaji supaya kita hebat, oh tidak. Bukan tujuannya kita ngaji agar kita keramat, tidak. Bukan tujuan tiang pelungguh sami ngaji adalah agar lebih hebat daripada orang lain, sombong-sombongan, tidak. Nauzubillah. Tapi tujuan tiang pelungguh sami ngaji, adek tetau salah elek diri niki napi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa ahfaz wa ayyidna hadatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pengurus, anak cabang, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah pengajian laki bini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah hiziban. Setelah hiziban kita adakan pengajian. Hizib adalah doa-doa yang dikumpulkan oleh Bapak Maulana Syekh. Belekan terbaik doa-doa ni ke diambil dari Al-Quran, diambil dari Al-Hadis, diambil dari doanya para imam-imam, para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang menurut Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, bahwa yang iring beliau, yang menemani beliau mengarang, menyusun Hizib Nahdlatul Watan adalah 70 wali Allah subhanahu wa ta'ala. 70. Makanya pelungguh jangan heran di Mekah Al-Mukarramah ulama-ulama membaca Hizib. Guru-guru, masyayikh-masyayikh di Salatiyah membaca Hizib Nahdlatul Watan. Jangan pelunggum sangka hizib hanya dibaca di Lenek. Jangan pelunggum sangka hizib hanya dibaca di Lombok. Tapi di tanah suci Mekah pun Hizib Nahdlatul Watan masih dibaca sampai saat ini. Beda tuan baru no. Nah, ini kiarat tuan baru. Beliau tuan baru. Ayo bahasa istilah sakre no. Lamun oleh haji dia tahu aran haji tuan baru ini tempuh. Tuan baru dia, Masya Allah, diundang hiziban oleh siapa yang undang dia, tidak tahu dia. Berhizib, mesti kalau jamaah-jamaah KBH, hiziban di Mekah Al-Karamah. Bije-bije pelunggum, adik-adik mahat yang sudah tamat mahat, meneruskan sekolahnya ke Mekah, ada juga hizibannya. Setiap minggu, seperti tiang pelunggum yang ada di Alhamdulillah. Setelah kita hiziban, kita ngadakan pengajian. Inilah yang luar biasa. Itulah cara Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu di Gedeng Desa, di Darul Hizbi. Darul Hizbi, dar artinya rumah, hizib artinya tahun tepiak hizib. Sampai sekarang rumah masih kokoh, masih bagus, masih hebat. Termasuklah pelungguh-pelungguh yang sudah nyumbang, sumbangan pelungguh diarahkan ke Darul Hizbi. Gedengnya Bapak Maulana Syekh. Tahun lahir Bapak Maulana Syekh. Tahun sekarang Hizib Nahdlatul Watan. Tahun lahir Ummunah. Tahun kumpul 70 wali Allah. Ya lain sumbangan pelungguh. Padahal 1000. Kira sumbangan pelungguh ingat deh. Padahal sumbangan pelungguh 5000. Apabila sumbangan pelungguh dimanfaatkan oleh para ulama, aulia, ahli ilmu, orang yang hebat,
dilipat gandakan menjadi 1900 kali lipat isi Allah Subhanahu. Datang Syekh Mustafa piritan pelungguh beramal segelas beras atau 5.000 kepeh, dilipat gandakan menjadi 900 kali lipat isi Allah. Lamun Ustadz Ahim ya paling 10 kali lipat dunia. Ya karena ustadznya guru madrasah. Nah, dari itulah kesimpulannya, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berusaha harta benda rezeki yang Allah berikan kepada tiang pelungguh sami, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, berusahalah adin sak teriman adalah dengan sak taqiyun, sak pacu-pacu sak tutuk si pacu wasila. Ulit pacu ukuran lenek lah sila. Pacu ukuran lenek. Saya paling pacu kira-kira lenek. Merebot. Nah, pacu merebot. Nah, banyak yang pacu ustad-ustad, guru-guru madrasah, pelungguh yang sering hiziban, pacu doang nih ke sila. Nah, itulah pesan dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha, yang menerima rezeki pelungguh-pelungguh adalah orang-orang yang pacu. Makanya semakin pacu yang menerima rezeki pelungguh, memanfaatkan rezeki pelungguh, maka dilipat gandakan oleh Allah sampai 900 kali lipat. Nah, itulah dia singkat cerita tentang Darul Hizbi. 1 kali sebulan kita hiziban, 1 kali sebulan kita khataman Al-Quran. Iring al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh langsung di gedeng beliau di Darul Hizbi, di tempat dikarangnya Hizib Nahdlatul Watan. Setelah khatam Al-Quran, barulah beliau datang memberikan pengajian. Setelah selesai hiziban, barulah beliau memberikan juga pengajian, arahan-arahan. Masya Allah. Kalau Bapak Maulana Syekh sudah ngemat, coba sepelungguh ngemat, paling semangat beliau kalau nyanyikan Hayya Ganun Nasida Sidana sampai tasbihnya itu jerak tegal tasbih Bapak Maulana Syekh ngono. Nggih, kan biasa al-maghfurah ngaji tegal tasbih, papah ngemat ya teuleun tasbih nebar. Oi, ngemat beliau isi semangat. Al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi rumah itu ada di Pancor dan diwarisi oleh Tuan Guru Gede Sakti. Itu yang mewarisi rumah tersebut. Alhamdulillah sudah kita rehab. Cuman ruang halwat saja yang tidak ganti pintunya. Marak bengan. Semua tidak ada yang kita ganti. Hanya pelapon doang yang rusak, hancur, itu yang kita ganti. Paling besar biaya. Yang lain-lain tidak ada yang diganti, ibu. Kuatnya kuat semua. Gitu. Cuma cat-cat doang, cat putih. Ini masih pakai semen. Tidak kita pakai keramik, pakai semen. Dengan niat bahwa mudah-mudahan kalau kaki pelungguh masuk ke sana, berarti kaki pelungguh sudah menginjak semen yang pernah diinjak tiap hari, tiap malam oleh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah. Nah, tentu tujuannya kita mengaji adalah tujuannya untuk Nabi, untuk menyadari diri, agar tahu diri masih punya banyak kesalahan. Semakin kita banyak mengaji, supaya semakin pelungguh memahami bahwa pada diri tiang pelungguh sami masih banyak penuh yang namanya kesalahan dan kekhilafan. Iya gak wende ngaji. Bukan tujuan kita ngaji supaya kita hebat, oh tidak. Bukan tujuannya kita ngaji agar kita keramat, tidak. Bukan tujuan tiang pelungguh sami ngaji adalah agar lebih hebat daripada orang lain, sombong-sombongan, tidak. Nauzubillah. Tapi tujuan tiang pelungguh sami ngaji, adek tetau salah elek diri niki napi salah. Tatkala pelungguh benasi, apakah pelungguh ingat bahwa nasi adalah nikmat dari Allah? Oh, jika pelungguh lupa, berarti pelungguh mengakui dan pelungguh tahu, oh ternyata salah, asyik bersuap, asyik nyekop doang. Lupa kita, tidak sadar kita bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala pelungguh minum, apakah pelungguh ingat
Apakah pelonggom sadar bahwa air niki yang menciptakan adalah Allah? Wah, ndek menuangan terkira-kira pelonggom sabanasi. Apabila tendik uah, oh ia gawin tengaji. Oh ternyata salah. Waktu 6 air tidak pernah terlintas di hati bahwa air adalah ciptaan Allah. Tatkala pelonggom melihat air hujan, melihat air sawah, melihat air wudu, pokok air wasilah. Apakah pernah terlintas di hati pelonggom bahwa air adalah merupakan ciptaan jasad tiang pelonggom? Kan jasad manusia, selaput manusia, sugih kaya, alim ulama, mau biasa maupun yang luar biasa, mesti jasadnya diciptakan oleh Allah dari 4 unsur. Arak doang 4 nike li awak. Air, angin, api, tanah. Arak li awak. Sila baik. Angin ada. Api hangat. Hangat ya ibu? Hangat belum tu kan? Arak diangkat belum ya Pak Naru ninggal ya kan? Hangat doang no. Ida baik hangat. Musim telir. Ia pun ilmu dengan roh. Ilmu papu ketiang ni ke. Waktu tiang kan waktu SD sering ikut nginjam bahasa tiang. Apa bahasa pelonggong nginjam? Nginjam ni ke misalnya Ustaz Ahim punya sawah. Nah beliau niki butuh kerbau. Kau kadung garo jemak. Nginjam namanya. Nggih, garo. Lalu kau kan iwi arak traktor pelonggong. Otomatis kau niki harus nginep di bangkat ni ke. Kita juga ikut nginep. Itu kelebat lalu no. Kawat ni lo sekolah. Apa sit kelebat tengah malam isi tatar ngerampak namanya rengkamban. Arak rekat lagi ada gula merah ni ke. Masya Allah mantap luar biasa. Isi tepekanduk pindah. Kokon sur doh ke. Nah yang hebatnya adalah bahwa lamut kedinginan apa ni tajah si papu. Demak telur mekana. Sesurut demak telur jerak nuha telir. Nah, saya sendiri sadu cobaan baraya dole. Nggih, hangat ndatunu. Berapa kira-kira ni malam ni? Berapa ibu-ibu si de wallahu alam. Dia Tuhan, dia mantau ilmu ni. Ya, ini ilmu dengan toa. Ini bukan ilmu Quran, bukan ilmu al-hadis, tapi berdasarkan tajribah, pengalaman orang tua. Ya, beda mak anget nah tentu luar biasa. Itu menandakan bahwa dalam jasad yang pelonggom ada unsur api, hangat dia. Ada unsur angin, ada unsur tanah, ada unsur napi anda. Apa yang disebut? Air. Wah, air dia keruan. Dinwah napi namanya tidak pernah kering di sini. Nah, yang 4 unsur nike adalah timbul dari tajallinya daripada nur Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuni dengan ngaji dalam nike aja masang. Makanya coba pelungguh di tarekat Hizib Nahdlatul Wathon maupun di Hizib Nahdlatul Wathon paling dulu dibaca Nabi mesti li sayyidina Muhammadin sayyidil anam, Fatihah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah nikah Nabi pelunggum baca solawat, solatun nah. Di Hizib, di tarekat Hizib Nabi paling pelunggum awal baca Muhammadur Rasulullah Muhammad, agar tiang pelunggum mengenal Muhammad Rasulullah, agar tiang pelunggum sami mengenal diri bahwa diri kita niki adalah yang zahiriahnya sebagai jalmaan, ia kena tajalli. Jalmaan yang 4 unsur tadi sebagai bukti daripada adanya nur sallallahu alaihi wasallam yang ada di jasad yang pelunggum sami. Awak teniki hidup, apa sebab hidup? Awak pelunggum bisa ruku, awak pelunggum bisa takbir, awak pelunggum jasad pelunggum bisa baca Quran, jasad pelunggum bisa pegang tasbih, bisa pegang hizib, bisa pegang tambah, bisa ke masjid, bisa hadir pengajian. Sebabnya karena ada roh. Jasad niki hidup
bisa bergerak dengan adanya roh. Nyawa. Itu bahasa pelungguh masa lenek. Nyawa lagi. Nyawa. Lamun darak nyawa, tahu pelungguh senyum. Nggak bisa. Kalau pelungguh tidak punya nyawa, bisa pelungguh sampai di tempat ini? Sama sekali. Darak tahun tegawe. Lamun wah daraknya nyawa. Kecuali ada namanya Ibnul Mayyit. Itu hebat neno ibu-ibu. Ini Bapak Maulana Syekh cerita teniku. Ibnul Mayyit anak dengan mati ya. Angkat teparan anak dengan mati. Soal awakan mati, lagu sasai nundin mati. Masih tasahud awal. Dengan wassalamualaikum warahmatullah. Masih dengan jangan aja. Apa yang terjadi sampai ulama pun bingung saat itu. Apakah boleh kita mandikan? Apakah boleh kita solatkan orang ini? Awakan mati, lagu sasai no masih bemar iluk. Bahaya nih. Akhirnya para ulama ahli ilmu saat niki punya kesimpulan. Ngene beangkun taneh, lalu tamak jog balik busur senina tamu. Tentu senina tamu tuh. Perembeh jagentan wallahu a'lam. Dia ceritaan kaifiatnya. Apakah wajah lasah nina wa mah lekan atas dan mungkin lekan bawakan dengan mati belum mungkin. Nina gelangan atas singkat cerita akhirnya betian. Hamil dia. Sekali coblos Masya Allah langsung menang Gerindra. Okay? Nah, orang niki jamaah sana. Itulah yang terjadi. Alhasil bunting dia, betian dia setelah tamasnya tedap milum dia mati. Jarak tahiyat awal, jarak tahiyat akhir karena seninian wah tamu baru. Okay? Nah, alhasil lahirlah dia. Tatkala dia lahir, Masya Allah menjadi ulama besar. Iya, bu teparan anak dengan mati, teparan Ibnul Mayyit itu satu kejadiannya. Tiang pelungguhnya mati, jabu mati selapu nasilah. Nah, dari itulah makanya roh jasad kita hidup bisa bergerak karena ada nyawa. Nyawa menghidupkan raga. Nyawa ni ke arah hidupanan malik. Apa sih hidup nyawa? Itulah yang namanya Nur Muhammad. Yesin hidup nyawa teniki. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan nyawa yang ada di semua jasad yang pelunggum sami. Jika tidak ada Nur Muhammad di mata pelunggum sami, maka akan penglihatannya menjadi gelap. Tangan di kaki, dari tangan sampai kaki, jika Nur Muhammadnya tidak ada, atau petang dendang gelap gulita dia, otomatis raga jasad pelungguh tidak terarah, ndik saknek gawe adalah tidak sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Lagu jika ada nur di tangan niki, insya Allah tangan niki akan memegang negawe sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jika ada nur di telinga pelungguh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti solah doang ngan dengar gan gawe isi selapu awak tenike. Iya kena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyawa menghidupkan jasad. Nyawa nur dihidupkan oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad dihidupkan oleh Ruhullah. Ruhullah dihidupkan oleh Sirrullah. Nah, ini dengan ngaji Tuhan sekedian. Pokoknya badengah dakat dia paham. Dakat dia paham dia nengung. Nah dulu yang namanya nyawa, yang namanya Nur Muhammad, yang namanya batiniah niki, tidak ada yang dia kenal selain Allah. Tidak ada yang dia sebut selain Allah. Ini pengajian yang pernah disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh, cuman pengajiannya bersifat terbatas. Tidak di pengajian umum. Nah, karena dijelaskan, karena beliau menggunakan kitab Tanwirul Qulub namanya, diuraikan pembahasan seperti ini. Ndara sin kenal selain Allah, ndara isin sebut selain Allah. Setelah menyatu dengan jasad, besopokkan jasad, digandengkan dengan jasad, suwe-suwe bu lupa antipa Allah. Lebih banyak mengingat nikmat Allah ketimbang yang memberikan nikmat, yaitu Allah.
Dulunya tidak ada yang dia sebut selain Allah. Ngonek-ngonek, suwe-suwe, enggan pun sebut nikmat Allah. Dia lupa, jarang menyebut yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau pelungguh bingung menindak ngaji sila. Tatkala tiang pelungguh mati, awak tembe lain tulak. Tanah, kubur. Nyawun pelungguh tembe lain tulak. Allah Subhanahu. Ayat keruan di Quran. Roh kita kembali kepada Allah. Itulah yang makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kaji lekan Allah, oleh tipa Allah. Kayak kubur lain katu. Mana yang kembali kepada Allah? Ya itulah yang dari ruhullah itu. Nyawa ini yang kembali kepada Allah. Terus jasad kembali ke tanah. Mana ayatnya? Minha khalaqnakum. Lekan tanah, lekan tepi. Wa fiha nu'idukum. Tulak kembali jog tanah. Apa tulak jog tanah? Awak. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Malik kuras lekan tanah. Awak lekan tanah ni ke jamaah. Kalau roh pelungguh bukan ke tanah, dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pengajian yang sudah yang sampaikan di masjid. Firman Allah di Al-Quran dijelaskan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah meniupkan. Belain niup pihi pada jasad Nabi Allah Adam. Setelah jasad Nabi Allah Adam tepiak isi selaput tanah sarak lebawun dunia, tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa bersujud, tidak bisa beribadah. Tidak tahu mengingat Allah. Satupun ibadah tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh jasad, kerangka jasad Nabi Allah Adam alaihissalam. Barulah ditiupkan oleh Allah. Ia teparan ruhullah. Ya, wahara di Al-Quran ni ke. Nah, jadi roh ni ke kembali ke hadirat Allah. Jasad kita kembali kepada tanah. Jasmani kembali kepada tanah. Rohani kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumbe perlu terperirik mungkin. Sa perlu untuk perhatian yang kembali ke hadirat Allah. Jangan pelogom utamakan yang kembali ke tanah. Ada syair yang tiang hafal. Waktu tiang ngaji di Syekh Mustafa. Syekh Mustafa yang sering datang hultah niki. Jadi beliau yang ajarkan kita Bukhari. Beliau yang mengajarkan kita Tarikhul Adab. Beliau juga mengajarkan kita ilmu tasawuf di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Mustafa Al-Tilimsani yang sering datang waktu hultah nikah. Waktu zikral juga sering datang yang namanya Syekh Mustafa. Dan insyaallah Ahad tanggal 18. Ahad kemudian berarti pelungguh-pelungguh nanti yang sempat, yang tidak ada kesibukan untuk kita buat tetaring. Pelungguh wikan. Sudah diumumkan melalui orari, sudah diumumkan di sana sini. Nabi bahasa Syekh Mustafa, ya khadimal jismi kam tashkili khidmatihi. Dengan sarepot berkhidmat ilik ragen ilik jasad doh. Berapa yang Anda sudah habiskan pira nikmat Allah, berapa waktu yang Anda habiskan hanya untuk merawat jasad, sementara jasad akan kembali ke liang lahat. Inhab ila ruhi wastakmil fadailaha fa innaka bil insani fa innaka bir ruhi la bil jismi insanu. Sesungguhnya pada ingat ia buat terjadi manusia apa sebab? Karena ada roh, karena ada nyawa. Lamun darak nyawa, darak tahun gawe jasad nike. Jasad kembali ke liang lahat, roh kembali ke hadirat Allah. Ialah sak paling utama tiang pelunggung perhatikan. Rawat yang kembali ke hadirat Allah. Apa isi terawat? Itulah dirawat dengan hakikat minta barang. Lain-lain si terawat. Zahir kita rawat dengan fikih syariat. Ate terawat isi tarekat. Ia pun pelungguh tepi antarekat tu asi al-maghfurah. Roh kita rawat dengan apa? Dengan hakikat.
Masya Allah, tinggi pengajian ni nggih. Nah, sementara sirullah, ruhullah kita rawat dengan makrifat. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, iya gawe teng ngaji wasilah. Semakin tiang pelungguh mengaji, semakin pelungguh mengenal diri tidak punya apa-apa. Semakin tersuai ngaji, semakin banyak kitab yang kita baca, semakin merasa tidak memiliki ilmu pengetahuan. Lagu baru tengaji sekali sebulan, Masya Allah, mesak ni pesantren dah. Lamun nanti aku saibani jadi imam, darah, Masya Allah, luar biasa. Nauzubillah. Justru sebaliknya, semakin kita sering ngaji, semakin kita banyak berguru, semakin banyak membaca buku, maka semakin merasa diri tidak ada apa-apanya. Terbukti kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Setelah belasan, 12, 13 tahun beliau di Mekah, beliau disuruh pulang oleh Bapak Maulana Syekh Hasan Al-Masyad. Bapak Maulana Syekh terperintah oleh Syekh Hasan Al-Masyad. Apa bahasa Bapak Maulana Syekh? Padahal waktu 12 tahun dan ngaji di Mekah sila. Pira 12 tahun, 13 tahun, pelungguh pirat kali, sekali sebulan. Sekali sebulan dengan ngaji, nu pun tamu lekan kanan, sugul lekan kiri. Nabi bahasa Bapak Al-Maghfurlah, ampura Maulana Syekh Hasan Masyad, tiang nunas karing 2-3 tahun, tiang ingin perdalam ilmu usul fikih. 12 tahun mau nambah lagi 2-3 tahun untuk memperdalam ilmu usul. Langsung sejadah Syekh Hasan Masyad dilempar kepada Bapak oleh metono bahasa din. Dilempar Bapak Maulana Syekh isi Syekh Hasan Masyad yang sejadah Syekh Hasan Masyad. Belum pernah lihat sejadah Syekh Hasan Masyad yang ada di niki. Masih ya kermangkin niki. Sejadah Syekh Hasan Masyad, imamah Syekh Hasan Masyad, kecopong Syekh Hasan Masyad, masih semuanya ada di Tuan Guru Gede Sakti tempatnya. Itu yang mewarisinya. Ia terberian, ia terwarisi, ia terdeng si Bapak Maulana Syekh. Nggih, imamahnya Syekh Hasan Masyad maupun sejadah Syekh Hasan Al-Masyad itu diberikan kepada Tuan Guru Gede Sakti. Kalau jubah-jubah Al-Maghfurlah itu lebih banyak diberikan kepada Raden Tuan Guru Bajang. Kalau jubah-jubah pakaian Bapak Maulana Syekh. Tapi kalau pakaian imamah, sorban, sejadah Syekh Hasan Al-Masyad, itu yang mewarisinya adalah di Tuan Guru Gede Sakti. Ada masih utuh, masih sholat sila. Jadi kecopong niket tipis berembil nih para ngarak ngadu teh. Tipis, bukan kayak pelungguh melihat kayak di foto itu. Ada puluhan model-model plastik di dalam ngono yisin berbentuk. Nggih. Jadi bukan kayak kecopong bedeng dah, tipis dia, tipis. Bukan seperti yang digambar-gambar nih. Memang begitu warnanya lagu, cuma jenis kain kena dia, jenis kainnya. Nah, di dalam itu ada jenis karton kayak apa? Ya, pengeras lah. Coba buka kecopong pelungguh kan ada pengerasnya di dalam kan? Itu modelnya copong Syekh Hasan. Jubahnya apa namanya ini sejadahnya juga masih utuh, masih kuat kalau sejadahnya. Berarti pira tahun uang nggih? Pira tahun jago, pira ratus tahun jago uang nggih? Masya Allah, luar biasa. Nah, singkat cerita, dilempar Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Siapa yang cerita? Bapak Maulana Syekh sendiri cerita di Musalla Al-Abrar. Beliau sendiri cerita. Banyak pelungguh-pelungguh yang sudah ngaji, bijajari pelungguh yang sudah mahat, mesti pernah dengar nih. Dilempar Al-Maghfurlah bahasa hitam. Jadi itu no. Oleh anang Lombok tuh. Begitulah Syekh Hasan Al-Masyad. Jamaah sawi. Bapak Maulana Syekh sudah belasan tahun ngaji di Mekah Al-Mukarramah, mau nambah lagi 2-3 tahun. Tujuannya, niatnya apa? Ingin memperdalam ilmu usul fikih, rajanya ilmu yang namanya usul fikih. Dilempar, akhirnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pulang ke Lombok karena Syekh Hasan Masyad menggah. Datang-datang ke Lombok, basin Bapak Maulana Syekh ternyata iya kena guru ke Syekh Hasan Masyad. Dengan Lombok jawab salam din tahu ternyata
Ya, Bu Nusai Hasan Masad menggah adik ulik doang al-maghfur lah kelompok. Apa yang kita garis bawahi jamaah sami? Sekian belas tahun al-maghfur lah mengaji, tapi beliau masih merasa tidak punya apa-apa. Memang ia gawin ngaji sila. Semakin lama kita ngaji, semakin mengenal, pahami bahwa diri kita tidak punya napi. Apa ilmu de sila? Kabirang tahu diartin kabirang ibu-ibu, dia tak paham. Apal de kabirang, dia selaku tengapal. Apal kunut, dia selaku tapal kunut. Arak sak ngapal, dia tahu kenen. Arak sak tahu kenen, tahu artin, dia tahu rahasia kani. Jadi tidak putus-putus ilmu ni. Nah, dari itulah tujuannya kita mengaji seperti ini, yang diwariskan oleh guru besar kita adalah agar tiang pelunggom sami semakin menyadari dan mengenal diri. Banyak kesalahan. Lamun tua akui kesalahan semel tak sama surga kira-kira. Pelungguh medit tak surga doang. Saya layatan sekali surga. Masya Allah. Saya ngene surga. Masya Allah. Luar biasa. Ndak sak napi namanya terlalu hanya nikah doang. Perlu kita hadis-hadis itu namanya hadis targhib namanya. Sekenan hadis targhib sekeji pegawai surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur man syahida annallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad jari utusan Allah. Dakhalal jannah. Tama surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Jelap tegati tama surga. Lamu terbaca hadis surga. Lamu terbaca hadis neraka jak Masya Allah. Darah li surga tidak tahu. Okay? Darah li surga. Nah maknanya nafi. Lamun terbaca hadis surga, jelap pertama surga ida. Lamun terbaca hadis neraka, ada neraka doang tau ida. Itu maknanya adalah tiang pelunggum sami bainal khaufi war raja. Antara harap, antara tidak harap. Enggak berharap dan tebing sumbangan si Pak Bupati, bundet tersumbang. Kan nyumpa ide jemaah. Terganggu iman pelunggum, ingat ada kadar jauh dari keluarga, anang klinik, puskesmas, rumah sakit. Oh berharap sehat. Hebat dokter Indonesia. Oh obat Cina kado 1 juta ajin sebutir. Masya Allah. Ternyata mati dia. Kecewa pelunggu. Nah dari itulah harus kita punya harapan. Juga harus ada kekhawatiran. Kesimpulan maknanya bahwa yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dokter yang ngatur, bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah, cuman syarat sebab obat. Bukan dokter yang menyehatkan, Allah yang memberikan kesembuhan, syarat sebab resep daripada dokter. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila pelungguh napi sak gawe mara atur tiang baru, ingatkah pelungguh? Tatkala kita pegang air, apakah pelunggum ada di hati pelunggum? Ini adalah ciptaan Allah. Apabila diiman arak, akuilah kesalahan. Tatkala pelunggum ninduk, apakah tatkala pelunggum ninduk, pelunggum berniat? Jika pelunggum tidak berniat, maka ninduknya pelunggum tidak bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu. Lagu apabila pelunggum ninduk, niat adalah keninduk agan kesehat pete rezeki lemaru. Kenindo agan kearura sembahyang subuh berjamaah 5 jam, 6 jam pelungguh ninduk akan bernilai ibadah. Nah, silakan kita evaluasi diri. Istilah dengan tawak kita aji diri, ketuan diri, evaluasi diri, introspeksi diri, tanya diri kita masing-masing. Sejauh mana bisa mengingat Allah, sejauh mana menyadari nikmat-nikmat yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya gawin tengaji, ada tahu salah, oh ternyata salah, entan kudu. Waktu ke besok ima kendik keniat amalan sunat.
Waktu pelungguh basuh tangan, niat amalkan sunnah baru pelungguh dapat pahala. Tatkala pelungguh sikat gigi, niat amalkan sunnah baru pelungguh dapat pahala. Ia kawin tengah ngaji. Astagfirullahaladzim, salah. Niat tegosok gigi, adit glowing gigi, adit putih gigi. Berarti pelungguh pelih. Tidak menjadi ibadah sikat gigi ini. Pelungguh basuh tangan baru dapat pahala, niat amalkan sunnah Nabi. Pelungguh berkumur-kumur, niat amalkan sunnah Nabi. Pelungguh masukkan air ke dalam hidung, niat amalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ngono? Wah menongkat niat pelungguh kira-kira apabila nikman silahkan. Ia gawin tengaji seperti malam mangkin niki agar kita semakin menyadari, memahami ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan yang masih kita perbuat di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila pelungguh ngaku salah, ia cirin dengan hebat Cirin dengan hebat apabila dia mengakui kesalahannya, dengan hebat. Lagu lamun akui kehebatan doang bun akui cirin dengan dek hebat. Itulah murid iblis. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis nu. Tercerita di Allah Ta'ala di Al-Quran. Apunin iblis parandirin hebat iblis. Oh aku lebih hebat kan Cik Adam. Allah Ta'ala pun pengaji. Masya Allah. Allah Ta'ala pun cerita si iblis. Masya Allah. Luar biasa. Tidak baik ni ke. Menganggap diri pun hebat. Oh cirin dengan tidak hebat. Akan tetapi jika pelungguh mengakui banyak kekurangan, banyak kesalahan, di sanalah pelungguh menjadi orang hebat. Terus mengaku diri salah. Sekalipun banyak salah, apalagi nemu leluik salah, sila adik akui diri salah. Itulah sebabnya, syarat sebabnya Abu Nawas dimasukkan ke sorga. Apa sebab? Karena ngaku kesalahannya. Tidak disebut berapa banyak ibadah yang dilakukan oleh Abu Nawas. Justru Abu Nawas dalam sejarah hidupnya sampai dicantumkan syairnya di Mawariduz Zam'an atau di Hizib Nahdlatul Wathon. Pengakuan diri Abu Nawas banyak dosa dan kesalahan. Saya ini ke Abu Nawas. Zunubi mislu a'dadir rimali. Nenek kaji dosa salah kaji sebanyak gersik pasir yang ada di lautan ya Allah. Saya ngaku marah ini ke Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas karena mengaku banyak kesalahan, satu permohonannya kepada Allah, fahabli taubatan ya zal jalali. Nunas, ampuni dosa salah kaji. Terima taubat kaji ya Allah. Tapi beliau setelah mengakui banyaknya kesalahannya yang tidak bisa dihitung, nin bau rekeng pira-pira kesalahan. Bahkan pengakuan beliau marah, gerisak, sarak li segar. Ia keluar kesalahan kaji Allah. Lagu saya kaji tunas, fahabli taubatan. Ican kaji taubat. Terima taubat kaji ya Allah. Itulah permohonan siapa? Yang namanya Abu Nawas. Sampai dicantumkan di Hizib Nahdlatul Wathon. No, kan pelugum apa? Ilahi lastulil firdaus. Si ahla wala ilahi las. Tulil firdaus si ahla. Fahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil. Masya Allah. Wala aqwa ala naril jahim. Nenek kaji, lastulil firdaus ya Allah. Ndak pantas, ndak cocok, ndak layak saya di sorga ya Allah. Berarti aku diri lu salah kan. Pelungguh menjak masalah surga doang tak tidak. Surga.
surga. Tidak layak kami di surga ya Allah, karena dosa saya lebih banyak dari gerisak sarak lekor leku ya Allah. Dari itulah makanya Abu Nawas mohon hanya satu yang dia minta kepada Allah, ican kaji tobat, terima tobat kami Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, lagu ampura ya Allah, kaji dekau le neraka ya Allah, ya panas. Ya dengan loy akal noh aneh, surga den milih cocok, neraka den milih. Istilah batur sakra ye loy raos Abu Nawas. Memang termasuk dahaul Arab, orang yang cerdas. Itulah Penter Abu Nawas, luar biasa. Wah, kepalanya luar biasa. Yang namanya cerdasan, kepintaran yang namanya Abu Nawas. Pelungguh sering mendengar cerita Abu Nawas. Satu waktu Abu Nawas ia sedok dari cewek pun sedok, cewek nuaran untin apa namanya, jeladang untin ini. Arak dengan nina enges kembang desa, ia pun sedok ia dengan luwek sila. Beta dia terbau si Pak Kadus. Wasa terbau si Pak Kadus, pintar Abu Nawas. Lillahi ta'ala Pak Kadus. Niat saya ndek kuah, niat sedok dedare. Lagu niat saya adalah cium Hajarul Aswad. Ya, kalah argumen basena, kalah alasan yang namanya Kadus. Itulah akhirnya bebas dia dari penjara. Karena memang tak niat, tidak ada hajat saya, tidak ada niat saya untuk cium cewek. Lagu niat saya satu, karena teringat, karena cinta, karena rindu kepada Hajarul Aswad yang ada di Ka'bah. Iya niat sedok kedah. Lagu ndak amalan ni nggih. Tebaun pelungguh melaun nggih. Jangan. Itulah siapa namanya Abu Nawas. Pelungguh juga pernah dengar cerita Abu Nawas. Si cekat lemak lamun kemate kadu bokos kain kapan sak sede-sede. Sampai begitulah hebatnya Abu Nawas. Loi akal Abu Nawas ke bahasa jamak sila. Pacuan jaga pelungguh. Tapi marifatnya tingkat tinggi, dia mengenal dirinya yang luar biasa, mengakui banyak dosa dan kesalahan. Sebab itulah dia dapat apa? Dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Ya sasengke no pelonggo, lebih gampang gawe ibadah, rajin sembahyang, baca Quran, berhizib ketimbang mengakui kesalahan. Itu lebih sulit. Sira aja pelonggo merenungkan pada diri pelonggo. Pelonggo sama mama tatkala depenang, saya pelonggo kesalahan. Ibu-ibu, ya ruam sadeh hobi kengupi wane. Nina salah. Kenapa Nina salah? Pelungguh tidak mau menyalahkan diri. Itu masalahnya. Pelungguh makan, kurang sianya, kurang sebianya, kurang raginya, kurang enaknya. Nina masalah. Nah, sulit orang mau menyalahkan diri. Juga salaan dengan doa. Itu gambaran beratnya, langkanya, sekatnya yang namanya mau menyalahkan diri. Sila renungan aja dalam diri kita masing-masing. Sangka ibu-ibu. Berapa ibu pelungguh? Selakian pelungguh merari malik. Milin pelungguh salaan diri. Iya memang sulit. Iya gambaran yang namanya sulitnya mau menyalahkan diri. Sulit. Jamasan. Makanya ada di madrasah solatiyah Bapak Ibu. Lamun lek solatiyah lamunara murid ndek taikan kelas. Mudir madrasah solatiyah Syekh Majid yang sering datang hultah, bukan anak ini yang disalahkan sama mudir. Siapa yang disalahkan? Guru yang ngajar. Guru yang ngajar disalahkan. Rosib istilah Mekah. Lamun istilah di Lombok remedi. Misalnya Pak Ahim remedi, dia lulus di tafsir. Bukan disalahkan beliau. Yang dipanggil ditanyakan, saya guru nih, saya apa masahnya, siapa yang ngajarkan tafsir? Panggil dia. Dengan duit ni ke kantor-kantor. Kumpul selapu dengan duit. Selapu di aula kumpul duit. Busan dia taikan kelas nomor ya. Penganjang. Guru toko. Guru toko. Aku ni kena guru si Syekh Majid. Bagaimana ini? Tulab ini tidak naik kelas, tidak naik di tafsir. Sementara yang lain-lain tidak naik. Kalau ini tidak naik, berbeda majah dengan. Istilah pelungguh ibu-ibu angkat saat ini jak besur doang nih akan kelapahan. Saya salah nih inan atau berapa? Nah sampai begitulah
didikan Syekh Majid. Seperti ini kelah caranya mudir madrasah Salatiyah. Tujuannya Nabi bukan merendahkan masyayikh, bukan merendahkan para ulama, tapi maknanya adalah mengajarkan kepada tulab-tulab agar mau menyalahkan diri. Itu hikmahnya. Memang sulit sih. Sulit yang namanya mau mengakui kerendahan diri. Ada lagi lebih unik belum? Tulab-tulab yang tinggal di gedengnya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang tinggal di sana pelungguh tahu teh gawe. Para dek ngapal Quran teh gawe. Para dek buka kitab doang teh gawe. Pelungguh jangan pelungguh kira sana gawe oros tasbih buka Quran. Pegawean adalah nyapu. Nyapu, Masya Allah, halaman no kegaluh-galuhan kaca pondok pesantren lenek. Busa nyapu-nyapu ni ke bijen kiai-kiai, wahapal Quran, apal alfiah, apal zubat. Ia syarat pertama dari ke pelunggu. Harus apal alfiah, wajib hukumnya. Harus apal zubat, wajib hukumnya. Yang ketiga harus hafal Al-Qur'an. Ia syarat pertama tu. Berapa gawe ni para ke Quran, yang tagal ndak nyapu gawe sih. Setelah nyapu sedut terduru. Busa anak-anak kiai doang. Anak-anak syekh-syekh yang ada di Jawa, di Indonesia maupun dari negara-negara yang lain, orang hebat-hebat. Bu tangkung sekenek doang, tangkung apa arane? Tangkung dalam doang. Darah kadu kecopo. Nyiram, nyiram gawe. Sedut sampah, sedut sampah gawe. Sa nyapu gawe, sa beronas gawe, sa ngepel ga. Pandi mobil gawe, piak kupi gawe. Itu namanya tarbiyah. Tarbiyah batiniyah. Tujuannya beliau bukan merendahkan anak kiai, bukan merendahkan ahli Quran, bukan merendahkan yang apal alfiah zubat, tapi maknanya adalah agar Anda merendah diri. Sekalipun Anda hafal Quran, sekalipun Anda hafal alfiah, sekalipun Anda hafal zubat, sekalipun Anda kiai, sekalipun Anda anak syekh, sekalipun pondok pesantrenmu di Jawa besar, sekalipun di Lombok, di Jawa, di Indonesia, naik nem tersiduk, tapi di sini beda pendidikannya. Tujuannya adalah supaya tetap merendah diri. Bahasa tasawufnya, bahasa tarekatnya, kita utamakan penilaian Allah ketimbang penilaian pajak Allah. Itu maknanya. Sekalipun tukang sapu, Allah tahu Anda tukang sapu. Masa dengan berkhidmat di gurumu, lalu Anda turun derajat di sisi pajak Allah? Tidak mungkin. Itu arti didikan. Yang dididik adalah roh hatinya. Yang dididik adalah rohaninya. Yang dikader, yang ditempa adalah batinnya. Supaya tidak merasa sombong. Ndak saya anak kiai bu demak-demak Jawa nanti. Ndak karena belik pondok pesantren bu. Napi namanya tidak mau sedut doro. Oh tidak diajarkan seperti. Nah itulah. Jadi tergantung keadaan seorang itu akan diajar sesuai dengan keadaannya masing-masing. Di mana nih ke? Di Guru Tiang di Makkah Al-Mukarramah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah seperti itu dia aja Mas Ami. Nah jadi luar biasa. Ada saja hikmahnya. Nah kita kembali bahwa apabila pelonggom sami paran diri hebat, ndarak kesalahan, itulah cara iblis. Ini insyaallah ni kesila. Lebih baik, lebih mulia kita mengakui diri banyak kesalahan. Mana yang lebih solid? Lebih solid tiang pelungguh mengingat kesalahan, mengakui kesalahan, ketimbang mengakui kebaikan. Lebih solid. Pelungguh beramal 5.000 doang untuk tertaring. Wah beramal luwi malik doang nagih tu ni. Nah, berarti sudah menganggap diri punya banyak kebaikan. Jelas ingat kebaikan. Tapi kalau kekurangan, solid jawab sami. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tiang pelunggong sami ngajam siwa niki karing sekedi. Wah, tenduk bijajari
Oleh sebab nikah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tiang pelungguh melalui sembahyang 5 waktu agar pelungguh mau mengakui, menyadari diri penuh dengan kesalahan. Melalui napi takbiratul ihram, Allahu akbar. Pelungguh angkat umur ni ke napi maknanya ikrar diri kepada Allah, pengakuan diri kepada Allah bahwa tiang pelungguh sami sedang tenggelam dalam noda dan dosa. Kanal insana yastagrikuna fi biharil khataya wa yaquluna ya rabbah. Nenek kaji-kaji tenggelam di dosa salah kaji Allah. Antun angkat bantu tangan kami ya Allah. Itu arti tatkala kita takbiratul ihram. Wah terlintas merak nike liatin tiang pelungguh sami dek tua. Lamun tendek wah sila akui kesalahan. Ia arti makna ngangkat ima ni ke para membe to diet waktu tiang aji kitab Tangkihul Qaulil Hasis di Tuan Guru Mahmud Yasin. Nah, ya doktor baca nan. Hadis sak marak baru ni ke. Oh, ternyata ia tekenan angkat ima. Ka'annal insana yastaghrikuna fi biharil khataya. Oh manusia ni kenyengken ke dalam nyengken tenggelam di dosa kesalahannya. Angkat iman ni ke pengikraran diri kepada Allah, mengaku diri sedang tenggelam dalam noda dan dosa, dan angkat iman ni ke ia cara tunas bantuan dan ampunan tipak desida Allah Subhanahu. Oh, ya ilmu mau kleman Tuan Guru Mahmud ya. Mahmud Yasin Allah ya Allahu yarham guru tiang pelungguh sami. Nah, makanya melalui sembahyang nikah sudah tiang pelungguh dia perintahkan, diajarkan oleh Allah supaya mengaku diri banyak salah ya Allah. Loe salah kaji Allah. Ya kena. Di sembahyang Rabbi ghafirli, wah pelungguh tunas, ampun maaf, pengakuan diri banyak salah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh jarak sembahyang apa baca? Astagfirullahaladzim. Mengakui diri banyak salah malik dikit. Padahal kesolah gawe tu baru ni. Tatkala pelungguh sembahyang bagus pelungguh gawe. Pelungguh baca Al-Fatihah, pelungguh berdoa, pelungguh merukuk sujud, pelungguh gawe perintah Allah. Jarak sembahyang astagfirullah. Astagfirullah. Lamun dengan jarak maling ya astagfirullah. Maknanya Nabi ni mengajarkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan tiang pelungguh sekalipun jarak sembahyang, sekalipun baru jarak gawe perintah Allah, ndak ada paran diri ndak salah ada tipa Allah. Tetap masih doang luian salah tipa Allah ketimbang kebaikan kita kepada Allah. Insyaallah. Ingat cerita saya baru Abu Nawas tama surga mau reden Allah karena mengakui kesalahannya. Demikian ajaran Al-Quran, demikian yang terjadi pada diri datuk moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau mendapatkan ridhonya Allah, masuk surga karena mengakui diri punya kesalahan. Itulah doa yang ada di Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan diri dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini tajah isi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Allah Adam alaihissalam tidak sengaja melanggar perjanjiannya dengan tidak sengaja. Bukan sengaja. Lagu dakak menutup sir ni si Allah taala lekan surga. Tidak sengaja. Bagaimana tiang pelungguh sami sengaja berogung, sengaja berdusta, sengaja nipu, sengaja tinggalkan solat, sengaja tinggalkan perintah Nabi, sengaja digawe puasa sunat, sengaja tidak solat berjamaah, sengaja tidak baca Quran. Ya Allah, selapu tot sengaja itu ni. Nggih? Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Allah Ta'ala ngaraan perjanjian kanci Adam. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Lagu lupaan. Adam Hawa tepu le surga. Saik ke endeng le sida Adam. Ndak ada baik rapat juk lolon kayu niki.
Lupa Nabi Allah Adam alaihissalam. Akhirnya dia langgar perjanjiannya dengan lupa sekali Malik. Sugul lekang suge jamaah. Bukti yang pelunggum selapu tot sengaja. Nah, dari inilah gambaran-gambaran atau cara yang berpikir adit sak ngombe masih mengakui banyak punya kesalahan. Doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Paling kurang jarak sembahyang baca istighfar Bapak Ibu. Apabila pelungguh membaca istighfar minimal 3 kali, paling bagus 70 kali sehari semalam. Solahan Malik 100 kali. Nggih, napi kelebihannya razaqahu min haitsu la yahtasib. Kelancaran rezeki di sisi Allah Ta'ala. Lamun rajin beristighfar. Ada cerita hebat. Cerita pengusaha. Jam pire, karing selewat ibu-ibu. Cerita pengusaha niki sukses dia. Sukses kaya raya. Apa yang dia inginkan selalu dikabulkan oleh Allah. Adanya di zaman Imam Abu Hanifah. Pengusaha kaya raya. Istilah mangkin jual gorengan. Bukan jual semen, bukan jual mobil, tidak jual gorengan. Tapi Nabi kembali selalu dikabulkan oleh Allah. Belin anang Mekah, alhamdulillah berkat gorengan sirih rame dengan belanja. Mau berangkat di Pak Mekah. Belin ternyata inak saya sendiri seperti itu yang diajarkan oleh inak tuan tiang ibu. Apa sebab menasib si dojok Mekah? No, apa sagan ketanjak? Iya wah niat. Tanjak pade bismillahirrahmanirrahim. Muhammad niat adik dia syarat sebab ke sampai di Pak Mekah Al-Mukarram. Nah, iya coba niat. Pelunggum sak anyam sampi, pelunggum sak pete rebu. Apa profesi kita beda-beda. Yang menjadi ustaz, yang ngajar, yang menjadi buruh silat. Coba iya niatan. Itu ilmu inak saya. Dan ilmu al-maghfurlah. Dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah cara diajarkan oleh inak dia. Nah, pengusaha gorengan nikah masalah apapun hajatnya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya pada satu waktu Imam Ahmad bin Hambal nginep libalin. Libalin dan nginep. Dan ninduk. Apa sebab? Karena merebot di nebeng ninduk di masjid. Padahal Imam Ahmad bin Hambal murid Imam Syafi'i hafal 1 juta hadis. Ia paling luwih hafal hadis itu Imam Ahmad bin Hambal. Lagu dakat ngeno kehebatan murid Imam Syafi'i. Batur telu hafal hadis engkah milih bermazhab Syafi'i. Masya Allah luar biasa. Nggih? Imam Ahmad bin Hambal ninduk oleh masjid, diusir oleh masjid, oleh merebot. Sukut ninganggo ninduk tini. Enggak tahu itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nabi sebabnya karena beliau bawa diri dengan cara sederhana. Bahasa nengke takut tertahu. Dik meli terkenal. Dik meli tertahu bahwa beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nyamar bahasa tiang pelunggu. Nyaruan. Akhirnya diusir, merebut usir dia. Merebut ini tidak tahu itu adalah Imam Ahmad bin Hambal yang hafal 1 juta hadis, murid daripada Imam Syafi'i, mazhab yang keempat yang ada di dunia nike, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Lagu usir lengan masjid. Nabi sebab karena jamak-jamak tan jauh diri. Coba pelungguh usir apa pun. Dia bukan laku ke kan masih pelungguh ke. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ngalah dia Bapak Ibu. Karena membawa diri sederhana. Prinsipnya adalah saya ingin lebih dikenal oleh Allah ketimbang dikenal oleh panjak Allah. Lamu terkenal si panjak Allah, saya takut khawatir ada riya, ada sombong, ada pamer dalam hati kami. Akhirnya beliau mohon, ya Allah, cukuplah dekaji, ya kenal kaji. Makanya kita diajarkan di tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Kafa billahi waliyan wa kafa billahi syahidah. Warak doang di tarekat yang belum kafa billah cukup wah nenek jadi saksi sila. Lamun pelungguh masih mirip persaksian si padat manusia, apakah pelungguh tidak cukup dengan persaksian Allah? Iman bermasailah berarti ini. Alhasil singkat cerita,
Imam Abu Hanifah diusir, kebetulan di depan masjid Nikara jual gorengan. Iya, tuh ninduk Imam Ahmad bin Buya ni si Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala dia buat adonan, buat tepung, jari dugut, astagfirullahalazim. Goreng, astagfirullahalazim. Arak dengan belanja, astagfirullahalazim. Berketuanlah Imam Ahmad bin Hanbal. Yuk, apa salah mangkap istighfar doa? Barulah jujur jual gorengan ni ke. Nanti ini jujur ibu-ibu. Alhamdulillah, berkat sak tetap baca astagfirullah, piak gorengan, jual gorengan dan seterusnya selalu saya amalkan astagfirullahalazim. Ya, salah sopuk sebab apapun hajat saya selalu dikabulkan oleh Allah. Cuman satu hajat saya yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa hajat penuh? Jujurlah dia. Hajat saya ingin saya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal dia, Masya Allah, kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Alah, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itulah kelebihan namanya istighfar. Razaqahu min haitsu la yahtasib. Nanti hajat pelunggum insyaallah gan terkabulan isi Allah. Makanya sila jangan kurang sehari semalam pelunggum amalkan istighfar. Astagfirullahalazim. Kodek kontek wasilah pokok seamalan. Belok lalu aja alamat tek burung bare. Ke aja demangkin sayyidul istighfar. Ini istighfar paling afdol. Lagu dia tek amalan. Tak tek afdol dong. Araan astagfirullahalazim. Lagu bau tek amalan. Hasgah dia apal astagfirullah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. 100 kali. Razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan telancaran rezeki isi desida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana alladzi bifaqihna wa faqih lana wa qarabat lana نخلا أدقيا خير ونبى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء منك العيون واغفر عنا ربنا كل ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرني وانا احسن الوطن رجالها على السنن وانصرنهم ربنا يا ذا الجلال والمنان أنا ذات الوطن وأحفظنا دائما من الفتن على السنن وانصرهم بالعصايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان وانصرني وأنا ذات الوطن وأحفظنا وانصرهم بالعصايا إلى حق دعنا والوفاء بنا به الناس الشفاء وعلى الكرام الصرفا وعلى صديق السبيل ورتها بسطها بها الصواب على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وكفره وظاهر أمرتك فنما بها الصواب على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وكفره يا ظاهر أمرتك فنما بها الصواب ليس ببين به على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وكفره وظاهر ربي ومن يحبني كذا مشايخ من شيخ وقومنا أنت خير الفاتحين رمتنا يا جميل الصنعية إلا ما دائم الأمر جل ما دائم يا قياس المستغيثين ويا مريم حكم
agama nabisil amra alaina suratan nabisil amra alaina suratan alaina aduma nabisil amra alaina suratan واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله نسأل المصطفى من يخرج جعلنا كرما وعلى آل أصحابنا صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم سبح بنا اللهم سبح بنا اللهم سبح بنا اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما أحسن نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعل أن يكون الصبي الجلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا به إلى زيارة بيتك الحرام ولزيارة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولشرب ماء زمزم وعلى آله وصحبه أجمعين ونامهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا بمقامنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها أنصرت برحمتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة اللهم بك الهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.